Boyolali ada satu pesugihan katanya itu bayi bajang. Itu tanpa tumbal. Bayi bajang itu apa ya? Dia semacam kayak tuyul, Mas. Kalau tahu saya bayi bajang itu bayi yang keguguran. Oke. Itulah yang kita ambil. Itu dukunya keluar. Dukunya keluar itu gimana ya, Mas ya? Dia cuma pakai celana dalam, pakai cancut, sama kain kafan, sama guci, bukan kan di guci. Taruh di pojokan gini, Mas, kayak di pojokan rumah gini lah. Cuma di depan kami loh itu, depan kami semua. Itu cuma membawa uang 100.000. Ditaruh dalam guci, ditumpahkan gini kosong, Mas, nggak ada apa-apa. Dia kayak semacam ritual lah di depan kami semua siang-siang kok, ya itu bukan malam, siang. Nggak lama setelah itu dia ngambil uang dari guci itu, diambil pakai tangan gini. Banyak, Mas. Itu dihitung di kami semua orang 7 ini, depan kami semua ada 27 juta. Ini besok dibelikan ya Pak ya, katanya gitu. Minyaknya itu 2 jenis atau 2 jenis, Mas. Ya saya ingat 2 jenis itu. Terus bapaknya bilang kalau besok nggak bisa, Mbak, katanya. Besok tutup. Ini kan besok pas tahun baru, katanya. Ini keraton tutup 5 hari, Mbak, katanya. Sedangkan mbahnya ini lah, ini gimana caranya 3 hari harus dapat minyaknya? Kalau enggak uang ini hilang, katanya. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Gue sekarang masih berada di kota Surabaya, dan kebetulan gue dihubungi oleh salah seorang subscriber yang awalnya sempat sih video call saat gue sedang berada di Alas Purwo, Banyuwangi, di tempatnya Pak Suto. Dan kebetulan di saat beliau tahu gue di Surabaya, beliau menghubungi untuk meminta bertemu. Ya alhamdulillah, gue juga emang pengen ketemu dengan beliau. Lo pengen tahu kan orangnya siapa? Langsung aja gue perkenalan dengan abang siapa yang ganteng ini, namanya Tukimin Naditya. Bang Tugimin. Nggih. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Bang Tugimin, Bang Tugimin ini asli Surabaya apa gimana sebenarnya? Saya kelahiran Jawa Tengah, Pati. Umur 2 tahun saya dibawa ibu ke Kalimantan. Jadi saya besar di Kalimantan, Mas. Oh gitu. Nggih. Oke, lanjut. Ya, perkenalkan, nama saya Tukimin. Saya salah satu subscriber penjelajah malam. Saat itu saya melihat penjelajah malam sedang mendatangi salah satu narasumber di Banyuwangi. Saya tertarik ingin datang ke sana karena saya ada satu masalah. Ada sesuatu lah yang saya cari sehingga saya sampai mendatangi salah satu narasumber penjelajah malam ini ke Banyuwangi. Kenapa saya bisa sampai ke Banyuwangi? Ke Pak Suto, itu akan saya ceritakan kisah selengkapnya. Kenapa saya bisa sampai tempat Pak Suto? Oke, lu tahan dulu. Lu pengen tahu kan kenapa dia ke Pak Suto dan sekarang nyamperin gua? Kisahnya akan diceritakan lengkap bro di sini. Mudah-mudahan ini benar-benar bermanfaat. Oke, lu cerita, gua nggak akan potong. Tim Jelajah Malam yang sedang berada di Surabaya bertemu dengan Mas Tugimin, salah seorang subscriber yang ingin menceritakan pengalamannya mencari harta melalui pesugihan dari beberapa dukun untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Demi bisa mendapatkan harta yang cepat, semua resiko berani dia ambil walaupun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Sebelum lanjut ke kisahnya, pastikan wifi tetangga kalian sudah terhubung biar kuota kita awet. Yuk, kita tonton kisahnya. Jadi awal tahun 2023 saya itu kan keluar dari satu pekerjaan karena satu masalah. Ya bukan cuma saya, serombongan orang 14 itu dikeluarkan. Di mana tuh? Di salah satu pabrik kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Oh, lu dulunya di Kalimantan? Oke. Oke. Saya kan besar di Kalimantan Tengah. Oke. Nah itu karena ada satu masalah, kami dikeluarkan semua. Yang awalnya saya berpenghasilan
jadi pengangguran. Saya bingung mas di situ mas. Awal tahun saya kerja serabutan cuma hasil nggak memadai karena yang awalnya pekerjaan awal saya yang tetap dengan hasil yang lumayan, dengan kerja serabutan hasil nggak memadai. Akhirnya saya nekat akhir tahun itu saya tanya ke teman saya di situ, salah satu teman saya, teman akrab lah, bro, ini gimana? Di mana ada tempat nyari pesugihan? Saya. Lu nyari pesugihan? Iya, saya nyari pesugihan mas. Oke, lanjut. Nah, dia menunjukkan ada katanya. Salah satu teman beliau ini sering mengantarkan orang-orang yang mencari pesugihan. Itu orang Demak. Akhirnya kita nentukan nyari jadwal kapal. Teman saya ini saya biayai. Ayo ikut saya ke Jawa. Saya. Posisi lu masih di Kalimantan Masih di saat lu Kalimantan. nyari pesugihan? Masih di Kalimantan. Oke. Nah, habis itu berangkatlah dengan adanya tiket ini, dapat tiket, kita berangkat dari itu sampai, singkat cerita sampai Jawa itu pagi sekitar jam 9. Teman saya ini kan istrinya orang Demak, istrinya di Jawa, jadi dia pulang ke rumahnya. Nah, saya sama temennya ini ya dibawa keliling-keliling lah, bawa ajak ke sana ke sini, ya makan ya apa kan, tunjukkan, ngobrol, intinya cari tempat ngobrol. Gimana sih pesugihan yang aman, kata saya kan. Sekiranya ada tumbal diri saya sendiri. Jangan sampai ke keluarga apalagi orang lain, kata saya. Lu sudah siap ngorbanin diri lu? Siap. Nah, dari situ nunggu sore mas itu. Nunggu sore sekitar jam 3 datangin rumah teman saya. Sekitar habis maghrib kita berangkat. Berangkat dengan tujuan yang dituju di Boyolali mas. Boyolali ada satu pesugihan katanya itu bayi bajang. Itu tanpa tumbal. Bayi bajang itu apa ya? Dia semacam kayak tuyul mas. Kalau tahu saya bayi bajang itu bayi yang keguguran. Oke. Itulah yang kita ambil katanya. Dia tanpa tumbal. Itu jadi anak kita nanti katanya. Nah, kita berangkat habis maghrib karena macet ya mas, di Genuk situ macet mau ke Boyolali itu. Macet yang perkiraan sampai sana jam 9-an sampai Boyolali. Itu sampai jam 11 mas baru sampai. Jam 11 sampai Boyolali. Ini kan apa, temennya teman saya ini udah ngasih tahu maharnya itu sekian buat beli minyak dan segala macamnya, katanya kan gitu. Umbu rampe lah pasti. Nggih, umbu rampenya. Sekitar 6 juta waktu itu mas. Saya kasih mas, saya kasihkan ke temennya teman saya ini dan ditransferkan ke salah satu dukun lah ya. Saya nggak bisa nyebut namanya soalnya sampai sekarang masih berhubungan. Nah, itu sampai sana sekitar jam 11 malam. Kita istirahat paling ngopi nggak sampai 15 menit mas. Itu kita ngobrol. Gimana, katanya udah siap. Udah, pala ini gimana pak sekiranya yang pesugihan bayi bajang ini kira-kira ada efeknya enggak? Kan saya tanya mas. Emang saya tanya detail. Jangan sampai ada tumbal nyawa saya. Apalagi kalau masih ada efek ke saya nggak masalah. Kalau harus ada tumbal nyawa pun harus nyawa saya sendiri, jangan nyawa orang lain. Saya siap, kata saya. Nah kata dukun itu, kata beliau nggak ada mas, ini aman katanya. Ini cuma ngasih makan buah-buahan. Buah 7 rupa. Ibaratnya kayak anggur. Anggur ini 7 biji. Nanti salak 7 biji. Pokoknya jumlah 7. Serba 7 dan 7 rupa. Situ, oh oke lah pak, kata saya. Nah setelah dari situ saya sendiri kan sama dukunnya itu ke makam mas. Untuk ngambil bayi bajang. Dukunnya itu bawa tas. Bawa dupa. Yang saya tahu bawa dupa. Isi di tas itu awalnya kan saya nggak tahu. Suruh gendong, bawa aja mas. Bawa sih gendong biasa, nggak ada apa-apa, nggak ada pergerakan apa-apa. Setelah sampai makam, dinyalain dupa itu mas. Dupa itu kan ditancapkan itu kan ngumpul kan. Itu suruh wirid. Ada satu wiritan disuruh wiridkan sampai saya sendiri heran mas. Dupa yang ngumpul gini bisa nyebar gerak gini mas. Getar gini. Kata dukunya, saya bilang ke dukunya, oh pak gerak, kata saya. Udah mas lanjutkan wirid. Nah, sama dukunya entah baca apa. Rupanya di tas itu ada kendi, dikeluarkan dukunya itu. Yang katanya sih roh dari bayi bajang ini
katanya, entah roh entah jin korinya kan gitu, saya sendiri nggak tahu. Itu dimasukkan ke dalam kendi mas, masukkan dalam kendi, habis itu dimasukkan tas kembali, suruh bawa saya gendong tas itu. Tapi anehnya mas, yang saya rasakan itu ya, saya gendong tas itu, tas yang awalnya saya juga yang gendong bawahnya itu waktu berangkat, itu nggak ada pergerakan apa-apa. Tapi saat balik dari makam itu kayak ada getaran listrik mas, dari kendi itu kayak ada getaran listrik ya. Gimana sih orang ala kesetrum kecil itu gimana sih gitu loh ya, kayak itu berat gitu. Pak kok getar-getar, oh itu mas katanya, itu berarti itu masa apa baru ketangkap. Ibaratnya gini loh mas, kata dukunya itu ibarat burung baru kena jaring itu liar mas, ya itu yang dalam kendi itu nanti diwujudkan harusnya. Setelah itu pulang, sampailah tempat dukunnya. Sampai tempat dukunnya kita ngobrol ada 1 jaman ngobrol tempat dukunnya itu, pamit. Nah ini waktu mau arah pulang, ini teman saya ini ngajak singgah ke tempat dukun lain lagi. Tempat dukun lain lagi itu dalam arti dia bisa mewujudkan uang yang ini, yang dukun ini, dari dalam kendi. Saya penasaran dong, namanya dalam kendi bisa muncul uang itu gimana ceritanya kan gitu. Ayolah singgah katanya, siapa tahu nanti bisa kasih 1 juta 2 juta buat beli rokok katanya gitu. Singkat cerita singgahlah ke dukun satunya ini mas. Situ jam 12-an malam, jam 12-an malam di situ. Sehingga kita ngobrol. Setelah basa-basi ngalor ngidul lah istilahnya, kita sampaikan tujuan kita ke situ. Nah, kita sampaikan tujuan kita ke situ, ternyata alatnya itu ditinggal di Gunung Ciremai, mas. Alat si dukun satunya ini tadi yang bisa mewujudkan uang, tinggal dikembalikan di Gunung Ciremai katanya. Ya, otomatis ya nggak bisa toh mas, orang alatnya ditinggal kan gitu. Udah ya, akhirnya sekedar ngobrol aja, ngobrol ada. Kalau nggak salah waktu itu sampai 1:30 ngobrol di situ. Singkat cerita pulanglah kami. Pulang, saya bermalam di rumah teman saya ini. Saya diantarkan ke situ, udah selesai kan urusan. Terus ini gimana ini kata saya. Saya telepon dukunnya yang pertama saya datangi tadi. Pak, ini sekiranya saya wujudkan di Kalimantan bisa kah? Bisa mas, bisa aja. Lah kapan rencana mau pulang? Ya secepatnya pak, kata saya. Nunggu kapal ini, saya kan nggak suka mas naik pesawat. Itu apalagi keadaan nggak ada uang gitu loh. Dalam keadaan ada uang pun saya nggak suka. Enak kapal bisa menikmati perjalanan, pikir saya gitu. Singkat cerita cari tiket, waktu itu nyari yang ada besok, pikiran saya kan gitu. Kalau ada, nggak taunya kosong mas. Adanya itu jarak 3 hari apa 4 hari itu loh, saya lupa. Itu akhir tahun 2023 ya mas ya. Itu 3 hari 4 hari saya dapat tiket. Setelah itu saya pulang. Waktu ada hari yang ditentukan kapal itu kan, saya pulang sampai Kalimantan. Sampai sana itu malam mas. Iya sampai sana malam. Malam saya pulang, saya di Kalimantan kan ngontrak. Biarpun ada rumah ibu, saya kan nggak tinggal sama ibu, saya ngontrak mas. Kontrakan. Jadi kamar satu itu sengaja tak kosong ke tempat tidur, tak angkuti bawa ke ruang tamu ke apa itu. Saya tidur di situ. Ruang itu saya kosongkan. Besok paginya, habis itu kan istirahat. Besok paginya saya cerita nih mas, saya nyarilah apa yang diperlukan. Kayak buah 7 rupa tadi, dupa, cuma itu yang diperlukan mas. Saya nyari itu habis sekitar 200.000. Setelah sore habis maghrib kalau nggak salah itu. Saya telepon dukunya, ini kira-kira saya masuk jam berapa pak? Ya nggak apa-apa mas, masuk sekarang nggak apa-apa katanya. Ya udah saya siapkan itu otomatis. Saya siapkan habis sisa itu mas. Saya siapkan dupa, buah, lilin, ada lilinnya juga. Nah setelah itu itu kan kendinya ditutup mas, pakai kain. Ini gimana pak? Ini kendi dibungkus kain ya kan? Itu ada tutup lagi. Nah, jadi saya buka tutup yang pertama kan. Ini yang kain penutup ini gimana pak? Saya buka enggak? Itu diselakkan aja mas katanya. Itu buat nutupi yang kendi itu kan ada yang lubang besar sama yang lubang kecil buat keluar air minum tuh mas. Nah, lubang besar itu saya selakkan loh. Kok
yang nganu kendi yang buat keluar air minum ini kesenggol. Loh Pak, kok pecah kata saya. Itu pecah Mas. Pak kok pecah, saya lagi teleponan, kok pecah. Bentar Mas, saya cek kan. Dicek sama dukunya dilihat. Loh Mas, ini anak ini kok nggak ada di situ katanya. Anak ini kok ada di pegunungan. Ini di mana? Saya pulang dari sini singgah di mana? Saya singgah di Mbah ini Pak, kata saya kan gitu. Diajak Mas Gondrong ini, sebut saja teman saya ini Gondrong namanya Gondrong. Diajak Mas Gondrong ini Pak, singgah ke tempat Mbah ini, kata saya. Lah situ ada Batara Karang Mas. Nah, itu punya Batara Karang. Dan bayi Bajang ini takutnya sama Batara Karang. Maka saat sampean bawa ke situ larilah dia itu, katanya beliau begitu. Nah terus ini gimana Pak, kata saya. Dia nggak tahu namanya ya udah gagal. Bisa diulangi lagi kah Pak, kata saya kan gitu. Bisa aja Mas, cuma sampean datang ke sini. Itu nggak lama Mas, saya besok itu nyari uang. Ini uang nggak ada, udah habis-habisan uang. Waktu pertama itu baru 20 juta. Itu nyari uang lagi. Akhirnya surat rumah saya Mas, saya gadekan ke kakak saya. Saya minjem 20 juta, jarak 3 bulan saya kembalikan, kata saya gitu. Kalau emang nggak kembali ini buat sampean, kata saya. Udah gitu. Pikir saya ini gagal karena satu kendala saya singgah tadi kan gitu. Pikir saya ini berarti ini berhasil, kata saya. Pikiran saya positif gitu Mas. Akhirnya saya dapat uang. Pas kebetulan saya dapat uang itu, saya nyari tiket besok itu ada Mas. Jadi besok saya berangkat lagi ke Jawa istirahat. Jadi istirahat di Kalimantan di rumah itu cuma sehari. Besoknya udah berangkat lagi ke Jawa. Cuma jurusan Jawa Tengah nggak ada Mas, penuh. Saya ambil jurusan Jawa Timur. Nah Jawa Timur, sampai Jawa Timur malam waktu itu sama orang perempuan Mas, saya Mas. Bermalam kebetulan orang Jawa Timur, yang perempuan ini kan rumahnya Jawa Timur Mas. Saya bermalam di rumah dia. Besok paginya saya berangkat lagi ke Boyolali. Sampai sana itu kalau nggak salah tanggal 24 Mas. Saya ingat betul yang kedua itu loh ya. Tanggal 24 saya sampai sana itu. Saya sampai sana, Pak ini gimana, kata saya. Bisa malam ini kah? Waktu itu saya sampai Boyolali sore, jam segini udah tutup Mas keraton Mas. Itu kan nyari minyaknya itu dia Mas. Di keraton Solo. Adanya minyaknya di keraton Solo. Beli di situ? Enggak. Selain di situ nggak ada. Ada lagi katanya tempat itu. Cuma jauh, entah di mana gitu loh kata beliau itu. Akhirnya ditunda. Lah kalau besok gimana Pak? Besok tanggal 25. Waduh libur 3 hari Mas. Kan pas Natal Mas. Bulan 12 tanggal 25 kan Natal. Libur 3 hari keraton. Terpaksa saya nunggu lagi Mas. 3 hari lagi nunggu di situ. Di situ 3 hari ya uang atau tetap berkurang atau makan apa itu kan. Cuma yang buat mahar ini udah tak siapin dulu, udah tak sendirikan. Udah singkat cerita udah 3 hari nyarilah minyak ke Solo itu Mas. Nyari minyak ke Solo. Pulang itu siang pulang ya. Siang, nah singkat cerita malamnya ini nggak malam kayak kemarin. Kayak kemarin kan jam 11 Mas baru ke makam. Jam 9 udah diajak ke makam. Ayo Mas loh, kemana Pak jam segini, kata saya gitu. Mas, katanya mau ngambil lagi katanya. Oh iya, sekarang ya iya, monggo saya gitu. Berangkat Mas, cuma waktu itu ke makam arah mana itu, bukan ke arah timur kah? Yang pertama itu kan ke arah timur Mas makamnya. Itu yang ke arah barat kalau nggak salah. Makam yang sebelah barat. Jadi barat itu ngambil barat. Ya gitu lagi. Dupa itu tancap kan ngumpul Mas. Wirid kan nggak nyampe 10 menit saya wiritan itu Mas. Bisa gerak gini. Dupa itu. Saya heran di situ. Kok bisa kata saya. Di situ kayak pertama tadi dimasukkan lagi ke kendi, saya gendong. Ini getarannya lebih dahsyat Mas. Kalau yang pertama kan jarang-jarang. Ini sebentar getar, sebentar. Pak ini kok bentar getar, kata saya. Oh berarti ini bayi lenong Mas katanya. Maksudnya bayi lenong Pak itu lebih tua. Kalau lebih tua dia lebih pintar nyari duit Mas katanya gitu. Kata beliau gitu. Cuma wujudnya dia agak lama Mas. Kalau
mewujudkan untuk dia wujud itu agak lama tirakatnya. Itu perlu sehari semalam katanya. Biasanya kalau yang masih muda itu nggak sampai sehari semalam udah wujud Mas, katanya kan gitu kata beliau. Oh ya udah Pak, kata saya. Mudah ini hasil Pak, kata saya kan gitu. Singkat cerita saya sampai rumahnya. Saya ngomong, Pak, ini saya nggak saya bawa pulang loh, kata saya. Saya wirid di sini, saya buktikan di sini dulu, kata saya. Saya nggak kapok kayak kemarin, kata saya kan gitu. Yang kemarin kan gagal Mas hitungannya. Nah, dengan yang saya datang lagi ini kan harapan saya berhasil bisa pulang dengan keadaan banyak uang kan gitu. Ya nggak apa-apa Mas, katanya. Diwiridkan apa ditirakatkan di sini bisa, katanya. Saya ada kamar khusus buat tirakat. Oke, itu sekitar jam setengah 10, jam 10 saya masuk kamar itu Mas. Mulai tirakat, tirakat itu wiritan lah. Mulai mewiridkan itu wiritan pun bahasa Jawa Mas, bukan dari Quran. Saya wiridkan biasa, kata beliau, wirid Mas kalau capek berhenti ngerokok, lapar ya makan biasa aja, nggak puasa nggak ini kok Mas. Jadi saya santai, saya capek berhenti ngerokok. Ngerokok, kamar mandi ambil wudhu, wiritan lagi, lapar ya makan. Kayak gitu terus Mas. Singkat cerita itu sampai siang nggak ada apa-apa, sampai ke malam lagi nggak ada apa-apa. Loh ini kok gini, kata saya kan gitu. Itu mulai ragu Mas saya, Mas, wujud nggak ini, kata saya, hasil nggak, Pak, ini kok sampai jam segini belum ada tanda-tanda Pak, saya bilang gitu Mas. Saya bilang gitu, terus kata beliau itu paling lama sehari semalam. Saya masuk kan jam 10, otomatis hari semalamnya kan jam 10 Mas. Nah terus saya wiritan terus itu ya, kayak tadi capek ngerokok, habis ngerokok lanjut lagi kayak gitu terus. Singkat cerita jam 9-an Mas, jam 9 tuh saya istirahat ngerokok sebatang. Cuaca di Boyolali itu kan dingin Mas, karena dekat Gunung Merapi sama Merbabu. Nah, saya ngerokok itu dingin, saya rasakan dingin. Selesai ngerokok, saya ambil wudhu, saya wiritan, keringat Mas, keringetan saya, panasan kayak, setelahnya itu gimana ya, keringat besar-besar jagung-jagung lah kalau kata orang itu, mandi keringat saya, padahal cuaca dingin. Pikir saya apa ini mau wujud, kata saya kan gitu. Tak teruskan sampai jam 10 pas. Kok nggak ada tanda-tanda ya, kata saya gitu. Saya keluar Mas, keluar di depan ngerokok, belum nyampe sebatang, paling tinggi sisa seini loh Mas sebatang itu. Rupanya keluar, loh Mas sampai di sini, kata dia. Saya ngerokok di sini udah hampir sebatang Pak, kata saya. Dan nggak wujud, makanya saya mau tanya Pak, saya nyari sampean dari tadi, sampean nggak ada keluar, mau saya panggil nggak enak kan gitu. Sama di dalam Mas, Bapak ini ada-ada aja, saya di sini dari tadi ngerokok. Dibukakan CCTV Mas, ada CCTV? Ada di dalam kamar ritual itu, ada CCTV buat mantau ternyata. Dibukakan CCTV itu ada Mas, saya di dalam Mas, depan kendi tuh, ini saya duduk gini ya, depan saya ini kendi, ada saya, padahal saya duduk di depan Mas ngerokok. Loh saya kaget situ, loh kok bisa Pak, kata saya. Nanti tak ceritakan, katanya gitu. Kata beliau cuma gitu, nanti tak ceritakan. Saya mikir kok bisa, lah itu sopo, kata saya, orang saya di depan ngerokok kan gitu. Cerita, ngobrol, udah ngobrol ngalor gitu, tak tanyakan Mas, nganu, lah itu kok bisa gimana Pak, kata saya kan gitu. Samaan ini Mas, nggak boleh nyari pesugihan, katanya. Terus Pak, kok nggak boleh itu maksudnya gimana? Saya udah nekat datang ke sini, saya pun udah habis banyak. Itu 2 kali ke sana 40 juta loh Mas, saya bawa uang itu totalnya Mas. Habis itu ada yang leluhur sampean yang jaga sampean, kata beliau gitu Mas. Jadi saya nggak tahu, wallahu alam ya. Ada leluhur sampean yang jaga sampean, sehingga sampean nggak bisa ngambil jalan kayak gini Mas. Leluhur sampean orang baik, kata beliau begitu. Nggak mengizinkan sampean ngambil jalur kayak gini. Lah terus ini gimana Pak? Loh, sampean waktu pertama kesini kan sama teman sampean. Coba teman sampean telepon suruh kesini Mas. Suruh ngelanjutin mumpung bayi kendi itu masih utuh gitu. Maksudnya bayi bajak itu masih di dalam Mas. Lah itu tak telepon.
Sekarang, ya sekarang. Nah, kalau nggak sekarang nggak bisa, kata saya. Tak telepon, harus kesini sekarang, kata saya. Soalnya kalau nggak sekarang nggak bisa, takutnya nanti bayi bajang ini lari kan gitu, pecah lagi kendinya. Nggak ada ongkos, aku tak kirim, kata saya. Udah minta anterin tetangga sampai ke terminal, naik bis sampai sini, nanti tak jemput, kata saya gitu. Udah singkat cerita, tak kirim 300 teman saya itu, Mas. Tak kirim 300, terus sampai ke tempat bis, sampai ke situ itu sekitar jam 11 atau jam 12 ya, sampai situ itu nggak saya tungguin ya, yang anu itu, yang kendi itu saya udah nggak saya tungguin, saya udah di luar kan gitu, ngobrol sama bapaknya ini, mbah dukunya ini. Terus udah sampai, dia WA sampai terminal itu, Pak ini udah sampai, dia dijemput lah sama bapaknya. Bukan saya yang jemput, bapaknya, orang saya nggak tahu, ibaratnya nggak tahu lor kidul di situ, Mas, nggak tahu mana-mana kan. Jemput sama bapaknya, datang ngobrol sebentar, yuk kita cek. Dicek dalam itu udah pecah, Mas, kendi itu, Mas. Kendi itu udah pecah lagi, yang tempat lubang buat minumnya itu, keluar air minum itu pecah lagi, udah hilang lagi bayi bajang itu. Itu putus asa udah saya, Mas. Waduh, kok gini, kata saya. Terus gimana ini, kata saya. Nggak tahu, kalau mau ritualnya nyari uang lagi, Mas, buat beli minyaknya, kata beliau tuh. Akhirnya yuk, wah ini nunggu ada uang lah, kata saya kan gitu. Sambil nunggu, daripada balik di sini aja, kata saya gitu. Teman saya pun saya tahan di situ, Mas. Makan apa, rokok saya yang nanggung. Udah di situ, waktu itu masih ada uang berapa, 500 apa berapa yo. Saya waktu itu masih main judi online, Mas. Tak depokan itu 300. Tak buat mainan, sisa 180 pas. Sisa 180. Waduh, ini kok 180 ini buat tak gimana, kata saya. Saya kepikiran ke togel, Mas. Pikiran ke togel. Wah, saya punya feeling ini, adalah tak beli, kata saya. Itu malam sekitar jam 8, kalau nggak salah jam 8 saya beli. Itu uang yang sisa saya pakai yang dibawa perempuan, ternyata kan masih ada itu, Mas. Masih ada sedikit lah gitu, buat pegangan makan gitu loh, maksudnya. Tak belikan itu. Saya BPFS, Mas, waktu itu 13658. Saya BPFS, saya ambil 4 angka sama 3 angkanya. Totalnya kali 1000-an itu pas habis 180. Habisnya pas 180. Habis itu saya sama bapaknya ngeluh, Pak, badan saya capek semua, Pak, kata saya. Ada orang pijit? Gak ada, Mas, katanya. Diantarlah sama bapaknya ini. Saya pijit, Mas. Saya pijit pulang itu kalau nggak salah jam 10 lewat, Mas, saya pulang jam 10 lewat, saya pulang dari pijit itu, dari urut itu. Habis itu udah duduk di situ ngobrol. Jam 11 lewat, Hongkong itu kan buka jam 11, Mas. Kok saya sakit perut gitu loh, saya ke kamar mandi lah. Kamar mandi, kebetulan HP ini saya bawa. Duh, tadi saya beli nomor, saya kelupaan, Mas. Saya kalau beli nomor itu kelupaan. Coba tak lihat lah, siapa tahu dapat. Di situ, Mas, alhamdulillah, Mas, dapat 11 juta saya, Mas. Oh ya? Iya. BPFS itu tembus 4 angka, itu keluarnya kalau nggak salah 1368 atau berapa ya waktu itu. Pokoknya masuk angka itu. Yang kebuang 5 aja. Cuma dapat 11 juta, tak tarik, Mas. Tak withdraw itu berapa? 10 juta 700 kalau nggak salah itu. Apa 10 juta 800 gitu loh. Yang 200 tak buat main lagi, Mas. Habis. Nah, yang saya tarik itu kan, saya berpikir ini gimana, kata saya. Terus saya ngomong ke dukunya ini, Pak, ini gimana? Kalau saya yang maju, udah kata saya udah nggak bisa, ya percuma, atau Pak, kata saya kan gitu. Sampean, Mas, kalau ada yang mau maju, sampean bisa biayai. Cuma kalau sampean yang maju sendiri nggak akan bisa, sampean cari dimanapun, sampai ujung dunia nggak akan bisa sampean nyari pesugihan. Kata dukunya emang gitu. Terus saya antara yakin nggak yakin ya kan. Percaya nggak percaya, masa sih, kata saya. Setahu saya kan setiap orang asal nekat, udah kemantapan di hati mantap, yakin tetap bisa. Kata saya kan, pikiran saya gitu, Mas, waktu itu. Nggak kepikiran lo ditipu atau gimana? Nggak ada kalau itu, nggak, Mas. Oh gitu? Belum ada, nanti tak ceritain, ada, Mas, itu nanti. Oke. Kenapa saya ngerasa nggak ditipu, itu ada nanti tak ceritain. Kenapa saya ngerasa di situ yakin bisa, tak ceritain nanti. Habis itu akhirnya saya berpikir, ini gimana? Saya rundingan, Mas, sama teman saya. Ini saya dapat nomor, kata saya.
dapat nomor ini 11 juta, ini ada 11 juta, 10 juta 800 di ATM, kata saya kan gitu. Terus ini gimana, sama kamu mau maju ya, kata saya. Mau, katanya, kalau emang dibiayai saya mau, siap, katanya. Tapi nanti kalau hasil kemanapun kamu nyari hasilnya bagi dua, saya yang biaya di awal loh, saya yang keluar uang, keluar biaya, saya kan gitu. Ibarat malam ini nyari dapat 30 juta, 15 jutaan, kata saya gitu. Oh siap, gak masalah, kata dia gitu. Tak pikir lagi, bentar, apa kita ke dukun yang satunya dulu ya, yang dukun waktu yang saya singgah itu. Ya terserah, kata dia, kata teman saya kan gitu. Akhirnya saya berpikir keras di situ, Mas. Ini udah 2 kali gagal di sini, saya cobalah ke dukun ini. Saya tanya di situ, ngobrol panjang lebar, sekedar ngobrol, Mas. Sekedar ngobrol, tanya-tanya sih, baru tanya-tanya kan gitu. Terus kok saya nggak yakin, masih bimbang, ini pikiran saya ini bimbang antara dukun dua ini, bimbang yang mana yang saya ambil. Nah saya balik dari dukun satunya ini, tanya sama bapak itu, Mas, gimana Mas, mau lanjut lagi kah, katanya. Kalau mau lanjut katanya gitu, kalau enggak ya enggak, katanya kan gitu. Nah, saya terpancing sih, udah lanjut Pak, tapi teman saya yang maju kan, saya nggak bisa Pak, kata saya gitu. Iya nggak apa-apa, emang teman sampean yang maju, kalau sampean yang maju ya percuma buang uang, katanya gitu. Terus akhirnya teman saya maju, Mas. Itu jarak 2 hari kalau nggak salah beli minyak itu, Mas. Waktu itu hari Sabtu, Minggu tutup ya, Senin beli minyak, Senin malam, Selasa itu udah mulai ritual teman saya itu. Nah di malam Rabu itu, Mas, teman saya sih nggak datang ke kamar ritualnya ya, saya kan nunggu di, ibaratnya di kamar lah, kamar yang tempat saya istirahat kan gitu. Tuh teman saya keluar malam Rabu itu, belum terlalu malam, sekitar jam 7-an masih, Mas, dia keluar. Bro, katanya, kok ada anak kecil di tembok, katanya gitu. Ada bayangan anak kecil nari-nari joget, Mas, anak kecil di tembok. Apa itu, katanya? Yang bener kata bapaknya loh, itu dari kendi itu keluar, bukan dari yang lain-lain, kata saya gitu. Berarti lain-lain, masuk lagi dia, lanjut. Keluar lagi gak lama, itu lo ngawe-ngawe, kayak apa ya, kalau orang bilang tuh manggil gini, Mas, ngawe-ngawe, kata dia. Kalau bahasa Jawa ngawe-ngawe, entah bahasa Indonesia melambai-lambai. Melambai-lambai itulah. Itu bukan, kata saya. Coba telepon bapaknya lagi keluar, lagi bulu tangkis, kata saya gitu. Udah lanjut aja dulu, tungguin aja dulu, wiridkan dulu. Tapi bapaknya pulang tak kasih tahu, saya kan gitu. Lanjut terus itu, singkat cerita bapak dukunnya datang, tak ceritain, diceklah kamar. Saya kan nggak berani masuk kamar, Mas, karena kata bapaknya saya ada yang jaga. Waktu pertama ritual itu sebenarnya udah mau muncul, Mas, cuma berhubung ini lihat yang di belakang saya, dia nggak berani muncul gitu loh. Makanya saya nggak berani masuk kamar ritual waktu teman saya ritual. Saya nunggu di luar. Nah habis itu dicek bapaknya, banyak temennya yang datang, Mas, yang dari makam sana, Mas, ada 4 ya. Yang 1 di atas lemari, yang 2 di tembok, satunya di mana gitu loh, kalau saya lupa waktu itu, Mas. Cerita bapaknya gitu, yang kuat auranya yang di atas lemari, Mas. Itu buat ngantuk, itu teman sampean ngantuk banget itu, tinggal dia kuat enggak. Terus habis itu udah sehari semalam, singkat cerita nggak ada, Mas, nggak ada muncul, Mas. Gagal lagi. Teman saya keluar, waduh, nggak katanya gitu. Nah, terus gimana? Tadi udah mau wujud, katanya kalau mau wujud itu kan kendi kan ada lubangnya itu kan, Mas, ditutup kayak kain gitu kan, Mas. Katanya itu kayak gunung Merapi mau meletus, Mas. Kain itu kayak nyusun satu-satu gitu, kayak buka satu-satu itu kalau mau wujud katanya gitu. Bila dilihat bapaknya lagi, walah, udah keluar, Mas, katanya. Dibawa temennya tapi keluar, diajak temennya, kan ada temennya 4 yang datang, Mas, yang dari makam itu. Diajak temennya itu, katanya, diajak balik ke sana. Ya terus gimana? Ya udah nggak bisa. Situ ngedon saya, Mas. Udah 3 kali hitungannya gagal. 6 kali 3, 18 juta, Mas. Saya berpikir di situ, apa nggak ada cara lain ya, Pak? Kalau sama nggak bisa, Mas, katanya.
tergantung teman sampean. Saya mikir. Ada 2-3 hari saya ke dukun satu, saya cerita di situ. Di situ kebetulan saya cerita ngomong, bisa ngecekkan kerezekian saya kan Mbah, kata saya kan gitu. Bisa Mas. Kebetulan alatnya yang dari di Gunung Ciremai udah diambil Mas. Kebetulan itu udah diambil. Cerita besoknya lagi, saya balik lagi dari situ. Besoknya saya sama dukunnya ini malah saya minta antar. Pak, ayo antar saya ke tempat Mbah ini, kata saya. Dari dukun ngantar ke dukun lagi? Saya pengen tahu. Katanya kata Saman kan saya nggak bisa. Saya pengen tahu, kata saya gitu. Itu tanggal, pokoknya kalau nggak salah itu besok tahun baru Mas. Iya besok pas tahun baru. Satu hari sebelum tahun baru saya ke tempat dukun satunya ini gitu. Tak cek kan nih Mas ya, katanya gitu. Emang itu dia keluar, itu ada orang 7 Mas di situ. Saya, orang perempuan yang saya bawa itu, teman saya, terus 4 orang itu ada tamu. Kebetulan di situ ada tamu 4 orang. Itu depan orang Mas, ada 7 orang judul gitu aja. Semuanya mau pesugihan? Kalau yang 4 itu ya entah itu kan urusan mereka. Kalau kami bertiga itu kan urusan saya. Itu ada, saya sempat tanya sama teman saya, ini mau dicek siapa? Kamu apa saya? Saya kan penasaran Mas, saya aja dulu, kata saya. Saya aja dulu, saya penasaran rezeki saya ada seberapa. Saya. Itu dukunnya keluar itu gimana ya Mas ya? Dia semua pakai celana dalam, pakai cancut, sama kain kafan, sama guci, bukan kan di guci. Taruh di pojokan gini Mas, kayak di pojokan rumah gini lah. Cuma di depan kami loh itu, depan kami semua. Itu cuma membawa uang 100.000. Ditaruh dalam guci, ditempatkan gini kosong Mas, nggak ada apa-apa. Dia kayak semacam ritual lah di depan kami semua siang-siang kok ya, itu bukan malam, siang. Sekitar jam 10 jam 11 siang udah selesai ritual di situ, nggak lama, paling 5 menit 10 menit lah, kurang lebih 5 menit 10 menit. Nggak lama setelah itu dia selesai kan Mas, yang anu itu tetap ditutupkan ke dia pakai celana dalam aja, kain kapan itu kan. Dia ngambil uang dari guci itu, diambil pakai tangan gini, banyak Mas. Itu dihitung di kami semua orang 7 ini, depan kami semua ada 27 juta. Tadi kan dukunnya bilang gini Mas, nanti kalau emang ini bisa sampai ibaratnya dari pojokan sini ke pojokan sana Mas, itu nggak usah beli umbur ampe, katanya kan gitu, nggak usah beli minyak. Tapi kalau keluarnya sedikit itu digunakan buat beli minyak, katanya kan gitu. Jadi bukan uang saya yang dipakai itu. Oh siap Mbah, kata saya. Bilangnya ada tumbalnya, nggak ada. Nah, di situ setelah dihitung, ini ada uang 27 juta, sampean bawa Mas, katanya. Bentar Mbah, ini beli minyaknya minyak apa? Bapaknya yang tahu, kasihkan bapaknya aja, dukun yang satunya yang nganterin saya ini yang tahu kan. Kasihkan beliau aja, saya nggak tahu Mbah, kata saya. Ini besok belikan nih Pak ya, katanya gitu. Minyaknya itu 2 jenis atau 2 jenis Mas. Ya saya ingat 2 jenis itu. Terus bapaknya bilang kalau besok nggak bisa Mbah, katanya. Besok tutup. Ini kan besok pas tahun baru, katanya. Ini keraton tutup 5 hari Mbah, katanya. Sedangkan Mbahnya ini lah, ini gimana caranya 3 hari harus dapat minyaknya, kalau enggak uang ini hilang, katanya. Situ saya ngedon lagi Mas, ngedon lagi saya. Waduh, minyaknya cuma ada di keraton tutup 5 hari lah, 3 hari saya nyari di mana, orang buat minyak sendiri yang nggak bisa kan gitu. Akhirnya ya udah mau gimana lagi, udah saya balik ke tempat dukun yang pertama itu. Saya situ ya bingung Mas, mikir kayak ibaratnya orang itu ya hidup segan mati nggak mau lah Mas, serba bingung, udah uang habis, udah nipis lah waktu itu, bener-bener nipis. Terus buat ini itu udah nggak ada kan gitu. Ya langkahnya harus gimana. Keempat harinya akhirnya saya ke dukunnya lagi Mas, dukun yang ini lagi. Saya datang ke sana sama teman saya. Teman saya datang ke sana, tanya, gimana Bapak nggak bisa diundur? Nggak bisa. Besok nggak ada, sama cek sini loh, uang itu loh di situ. Nggak ada, besok udah hilang. Balik lagi diambil. Itu pun udah 3 hari kita harus ke sana Mas, yang suruh ke guanya, bukan nggak gampang kayak sehari 2 hari, katanya gitu. Waduh, kata saya. Terus ada jalan lain nggak Mbak? Ya kalau mau ada Mas. Itu jual ayam cemani darah hitam ya Mas ya.
Cemani itu kan ada 3 macam. Cemani darah merah, cemani darah coklat, cemani darah hitam. Itu kata beliau, saya nggak tahu. Itu cemani darah hitam mas. Lah itu sekitar berapa mbak? Sekitar ya paling nggak 9 jutaan ayam itu. Saya beli aja sendiri lah. Kira saya kira saya ngambil keuntungan gitu, takutnya beliau kan seperti itu pemikiran beliau. Saya mendingan cari sendiri ya. Waduh bang segitu dari mana mbak, nggak ada. Beli punya itu sempat ngawal kemarin, kalau emang tujuan saya kesini lah kok nggak langsung kesini, kok malah ke bapak satunya itu. Ya nggak tahu mbak, orang tujuan saya yo yang mana yang hasil, kata saya kan gitu. Terus itu cerita udah sore, balik ke tempat dukun satunya. Di situ mikir. Situ ada juga, kalau nggak salah mana ya, orang Semarang apa orang mana itu loh, itu mau minjem uang ke ini mas, ke Pekalongan, ke Dewi Lanjar. Situ ada katanya, bisa minjem berapapun bisa. Ya kalau pas ada uangnya itu bisa MM-an katanya gitu. Dan itu nggak pakai tumbal, yang penting kapan sama mengembalikan harus mengembalikan. Mas saya ingat kata temannya teman saya ini, kalau ke Pekalongan itu udah lain katanya. Saat kamu mengembalikan, kamu ada uang pun pasti ada halangan katanya kan gitu. Cuma saya nekat mas. Kalau saman mau ikut, mau lihat, ayo mas. Ikut saya mas. Ikut sampai ke Ungaran. Mau sampai arah ke Pekalongan itu mas. Itu kok tiba-tiba sana ditelepon dari sana, batal mas, nggak ada uangnya katanya gitu. Yang telepon dari yang di dukun yang di Pekalongan loh mas, uangnya nggak ada nih. Paksa balik lagi mas, saya nggak bisa nyaksikan sendiri lah ini bener enggaknya kan gitu. Pikiran saya bener enggak ini kan gitu, pinjamkan uang kok segitu. Lihat terus balik ke tempat yang dukun satunya, ditanya, senyum dukun satunya, gimana mas? Nggak jadi pak. Saya bilang apa mas, sampean itu nggak bisa, selalu aja ada halangan kalau nyari jalan kayak gini. Saya situ putus asa mas, bingung. Akhirnya teman saya ini saya suruh pulang ke Demak, saya biayai. Naik bis aja ya, kata saya kan, soalnya uang ini udah nggak benar-benar mepet, kata saya. Ya udah nggak apa-apa, ini mohon maaf saya nggak bisa biayai, ibaratnya nggak bisa ngasih ini. Kamu tahu sendiri loh keadaan di sini kayak gimana, yang kita tempuh perjalanan gagal gimana, lagian kamu kesini kamu nggak ngeluarkan uang, kata saya. Jadi saya nggak bisa ngasih sangu, ibaratnya kan gitu mas. Nggak apa-apa, yang penting saya sampai rumah. Nah ya udah, tak ongkosi dia sampai rumah. Saya di situ diam berpikir saya mas, ini gimana. Akhirnya saya sama orang perempuan ini nekat lagi ke dukun yang tadi, yang dukun kedua ini tadi, yang mau minjem ke Pekalongan tadi kan. Saya ke situ, apa nggak ada jalan lain mbak yang agak murah gitu mbak, soalnya saya udah nggak ada ongkos loh mbak, kata saya. Ongkosnya udah habis mbak, kata saya. Pegangan pun udah habis. Terus kata beliau gini mas, ada murah nggak sampai 1 juta katanya. Itu jual daun suruh kan umumnya hijau mas. Itu daun suruh yang umum. Daun suruh tuh apa ya? Daun sirih. Oh sirih. Nggih, daun sirih. Itu yang umumnya kan hijau, daun sirih itu kan, itu yang ungu. Apa ada, saya kan gitu, kok daun sirih itu ungu. Ini ratusan juta mas satu masalahnya. Kalau saman mau saya jual ini, tapi perlunya 3. Ini pun nggak asal nyari mas, adanya di Gunung Merapi katanya. Kalau saman mau tak carikan Gunung Merapi. Ya udah mbah, nggak apa-apa, saya nekat, kata saya. Itu siang ya mas, saya pulang, sore lagi saya ke situ, orangnya lagi di Gunung Merapi, saya tungguin mas. Beliau datang, aduh mas katanya, kenapa mbah? Nah, dapat suruhnya? Ada mas, tapi cuma 2 nah. Biasanya mas itu selalu ada 3. Situ saya mikir, oh, berarti benar kata bapak yang satunya ini, yang pertama tadi. Apapun yang saya tempuh pasti halangan, gak akan berhasil, kata saya. Ya itu contohnya, daun suruh biasanya 3, itu cuma ada 2 mas. Saya yang butuh itu ada 2 toh. Nggak nyampe 3, nah itu kan gagal lagi udah. Nah ini ongkos sudah habis mas saya pulang ke tempat dukun satunya tadi yang pertama. Di situ saya cerita,
Pak, saya ini udah kehabisan ongkos, kata saya. Pikiran saya kacau. Sekiranya saya nggak bisa pesugihan, kalau emang ada leluhur yang ngikuti saya, Pak, apa bisa saya cari ketenangan, saya cari ilmu kebatinan, kata saya kan gitu, Mas. Setelah hancur loh, Mas, saya udah jauh-jauh sampai Jawa kok nggak dapat apa-apa, kan pikir saya gitu. Kalau mau cari tenang bisa, Mas, katanya. Kalau mau cari kebatinan bisa, itu leluhur sampean bisa buat kayak gitu. Tapi kalau buat pesugihan nggak bisa, Mas, katanya. Terus saya diam situ mikir. Lah, saya tanya lagi, ini kira-kira di mana, Pak? Kapan saya bisa nyari ketenangan ini? Ya sebenarnya mau tak taruh mana? Apa mau di Gunung Lawu, katanya, kata beliau gitu. Gunung Lawu ya nggak apa-apa, Pak. Saya pakai celana pendek, Mas, celana lepis ini. Nggak pakai jaket kayak gini, pakai kaos biasa. Nah, setelah itu saya ngomong waktu itu, Mas, tapi uang saya nggak ada, Pak. Udah tak pinjemi, kata dia. Dipinjemi, Mas, saya 1 juta, Mas. Pakai ke Gunung Lawu buat saya cari ketenangan itu. Dipinjemi, beliau cari pinjaman, pinjemi, nyewa mobil waktu itu, nyewa mobil, tak kasihkan orang perempuan. Terus buat bayar bensinnya juga kan, beli bensin apa, pokoknya tak pegang itu 200 ke 300, 500 saya megang, Mas. Yang tak pegang saya loh ya. Yang sebagian kan tak kasihkan perempuan, orang perempuan itu. Nah, singkat cerita diantarlah Gunung Lawu. Gunung Lawu itu bukan di Gunung Lawunya, Mas. Tempat pendakian itu kan ada jembatan itu kan. Bawah jembatan itu perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah itu. Itu ada petilasan rupanya, Mas. Iya. Petilasan yang Boncolono. Di bawah sebelah kanan. Yang Boncolono. Taruh di situ, Mas, 3 hari. Disuruh puasa mutih. Sampai tak taruh sini. Oh, belum, itu sebelum situ ya, Mas, ada, saya juga pengen ketawa, Mas. Seandainya saya berangkat celana pendek baju itu, mungkin saya mati di sana, mati kedinginan, Mas. Iya banget itu. Itu udah jalan sekitar hampir setengah jam. Bapak tanya, loh, Mas, sama nggak bawa jaket? Enggak, Pak. Pikiran saya kan sama di Boyolali, dinginnya nggak seberapa kan gitu. Udah balik lagi katanya, puter balik, diambilkan sama bapaknya itu, diambilkan jaket yang tebel banget, Mas. Bener-bener tebel, celana panjang, jaket tebel, celana panjang saya ada, Pak. Udah buat saya rapatnya. Apa ya dingin, kata saya gitu. Paling kayak di sini, pikir saya kan gitu, Mas. Udah gitu berangkat itu belum nyampe ke tempat tujuannya itu, kita masih singgah pasar, Mas, beli malam ya, padahal di situ itu sekitar jam 10 jam 11-an sampai sana itu. Singgah ke pasar beli bunga. Iya beli bunga, bapaknya beli bunga. Entah bunga 7 rupa, entah 3 rupa, nggak tahu, pokoknya intinya beli bunga itulah. Di situ saya turun dari mobil, Mas. Walah, Mas, dinginnya. Untung bapaknya balik lagi ngambilkan jaket itu tadi, kalau nggak, waduh, mungkin ya jadi es batu saya di sana. Bener dinginnya baru itu saya lihat. Ya Allah, kata saya. Setelah beli bunga kan, Mas, kita lanjut ke itu. Nah, petilasan itu ternyata di petilasan itu. Taruh petilasan itu kuncinya nggak ada waktu itu, Mas. Bapak taruh situ, di situ paling 1 jaman, habis berdoa di situ sekitar 1 jam lah, nggak lama kok. Terus saya ditinggal sendiri, itu orang perempuan ngajak pulang udah, Mas. Ayo, Mas, pulang aja, nggak usah di sini. Nangis orang perempuan, Mas. Sampai sana itu nangis. Ini jalanku, jangan kamu halangi, kata saya. Saya di sini loh tenang. Emang nyaman, Mas, saya di sana tenang. Dingin emang, cuma tenang. Batin itu dapat ketenangan. Nggak mikir yang utang banyak, nggak mikir yang hilang semua pikiran, tenang aja. Sampai pesan bapak itu, nanti kalau dapat nomor ngomong ya, Mas, kalau nggak ada saldo WA aja, tadi tak isikan saldo. Sampai bapak itu bilang gitu, Mas. Cuma saya nggak ada pikiran ke situ dah. Habis itu ditinggal, singkat cerita, sehari pertama ini, Mas, hari pertama itu nggak salah saya kan tidur situ sendiri. Udah subuh ada orang dari Solo kalau nggak salah, 2 orang, Mas, situ ya ziarah lah, ziarah entah apa kan namanya, petilasan, bukan makam sih, petilasan itu, situ ritual entah apa kan. Sempat ngobrol, dia itu cerita, Mas, dia pernah punya nomor katanya, itu punya piling nomor, diritualkan di situ. Nah, ditungguin 3 hari tembus, Mas, 4 angka katanya. 2 kali loh dia itu gitu. Dia cerita ke saya, tapi ya itu tadi kembali lagi, ketenangan yang saya cari udah nggak ada pikiran kayak gitu, Mas. Saya nggak, wah, saya pengen ritual nomor di sini, nggak ada. Intinya saya tenang.
Saya di situ juga disuruh puasa putih sama bapaknya itu, suruh puasa putih, dikasih amalan hono coroko kebalik mas. Apa itu? Ramalan ya istilahnya kayak gimana apa ya? Kayak wiritan atau apa itulah, bacaan lah ini bacaan. Suruh baca itu. Satu hari dua pertama datang itu bapaknya yang ngomong dulu di sini mas waktu kuncinya masih Mbahjan, sini masih gelap nggak seterang ini ya. Itu kalau malam banyak yang lewat mas, bayangan lewat itu. Tapi entah sekarang kata bapaknya kan gitu. Cuma saya tiba 3 hari di situ nggak nemuin bayangan apa itu, nggak ada. Cuma ketenangan emang tenang, nggak ada pikiran apa-apa. Lapar nggak ada lapar mas di sana, namanya cuaca dingin loh, nggak lapar. Orang saya puasa putih itu cuma minum air putih, nggak makan. Waktunya buka cuma minum air putih. Ibaratnya kan dari pagi enggak mas, itu dari sore saya udah puasa. Dari sore ke sore, dari maghrib ini saya mulai puasa, maghrib besok saya baru buka gitu loh. Itu nasi putih harusnya kan, saya cuma minum air aqua 1 botol itu udah, botol apa tanggung udah itu aja. Puasa lagi kayak gitu selama 3 hari. Pas ke-3 harinya itu belum selesai saya masih puasa mas, itu suruh pulang sama kuncinya. Kenapa? Ya nggak tahu ya, cuma WA bapaknya nanti dilihatkan kan gitu. Itu waktu pulang ya mas ya, waktu pulang itu malam kok, malam sekitar jam 9-an sampai sana kalau nggak jam 10 itu. Itu masih keadaan puasa loh mas saya mas. Baru ke-2 hari itu, belum ke-3 hari, malah baru ke-2 hari puasa saya itu. Jadi 3 harinya itu di rumah bapaknya itu. Itu pulang itu HP itu dilihatkan saya. Ini loh mas WA kuncinya emang di WA, entah itu ibaratnya ada ongkaliko atau gimana kan nggak tahu ya mas ya. Kata WA-nya itu gini mas, bunyinya yang dilihatkan saya, yang saya lihat loh ya. Cuma wallahu alam lah, saya sendiri nggak tahu, cuma Allah yang tahu kan gitu. Mas, kenapa? Kalau bahasa Jawa gini, mas ngopo anakku kok Kalimantan mbok usir. Sedurunge sampean niku, sedurunge sampean niku aku dhisik lho sing kono. Mas, kalau diartikan Indonesia, mas kenapa anakku Kalimantan kok sampean suruh pulang? Sebelum sampai di situ itu udah saya duluan yang di situ. Kuncinya itu manehnya manggilnya bapak ini manggil Pak Lurah. Ya, maaf ya Pak Lurah gitu kan. Bukannya saya yang ngusir. Saya ini kepanasan, yang di sini semua ini kepanasan Pak Lurah. Dan di sini udah 3 hari, makanya ya lebih baik saya suruh pulang karena saya di sini kepanasan sama yang di sini gitu. Itu WA-nya yang saya baca mas, entah itu bener enggaknya saya nggak tahu, Allahu alam gitu. Oh gitu, panasan mas katanya, di sana panas katanya. Udah panas kenapa Pak? Oh aku lo kedinginan gitu jawabnya orang. Saya orang awam nggak tahu kan gitu. Dan yang suruh puasa 3 hari itu loh, saya gunanya apa ya nggak tahu mas. Ya asal tak lakuin gitu aja. Ya nggak banyak nanya ini fungsinya apa Pak, ya enggak. Asal tak lakuin gitu aja udah. Besoknya itu saya balik Kalimantan mas, balik Kalimantan ya kerja seperti biasa dengan pikiran pusing, utang banyak. Dan tanah yang saya gadaikan kakak saya akhirnya nggak ketebus, kejual juga akhirnya udah. Makin habis-habisan. Saya pulang ke situ, saya akhirnya ke nyari kerja mas, ikut kerja ke Jawa Timur sinian. Saya nyari kerja ke, ya ini dapat kerjaan di gereja ini. Waktu itu kan puasa mas, puasa bulan berapa itu kemarin kan, puasa. Terus singkat cerita itu, ya itu saya lihat YouTube sampean, pas ke tempat beliau, tempat Pak Suto. Akhirnya saya tertarik, saya pengen ke tempat Pak Suto kan gitu. Saya minta nomor kesamaan itu. Terus saya telepon Pak Suto, habis lebaran saya ke sana Pak. Kalau ada rezeki saya ke sana. Itu saya mepet loh mas ke sana mas, bawa uang mas. Pokoknya saya ingat sampai sana, sampai rumah Pak Suto, sisa uang itu 50.000. Mas sebelum saya ke sana saya ngomong, sampai sana uang saya pas-pasan loh Pak, kata saya gitu. Udah mas, kesini aja kalau mau kesini, gak usah mikirkan itu katanya. Saya akui Pak Suto, beliau emang bener-bener baik mas, berhati mulia. Nggak ada mandang ini itu, tak akui. Sampai sana mas, sisa uang 50.000 kalau bertahan 1 minggu apa yang mampu. Buat rokok aja loh sehari habis kan gitu. Saya makan nggak ya di situ, tidur situ. Saya nggak apa sih, nggak ada. Saya bilang Pak, saya ini nggak bisa bayar, nggak bisa ini Pak. Mas sampai di sini tamu. Udah sama mau apa silahkan katanya.
nggak usah mikirin itu jawaban beliau. Saya nggak beramal saya nggak berdagang ke manusia, tapi ke Gusti Allah. Apa yang saya lakuin ini ibadah, kata beliau. Itu yang saya ingat, Mas. Dan sampai sana itu, Mas, saya sampai sana jam 2. Saya duduk, tas saya taruh di musola beliau itu, musola Cengho. Saya WA beliau keluar, katanya saya ada 3, Mas. Tas saya sama ada 1 lagi. Saya nggak tahu ya. Nah itu masuklah ngobrol, udah sholat belum, kata beliau gitu. Belum, kata saya, disuruhlah sholat isya sama istikharah. Dan saat sholat istikharah paginya, Mas, nanti ketemu subuh, katanya subuh nunggu sholat kan gitu. Saya bangunnya kesiangan, Mas, jam 7 saya baru bangun. Ya jam 7 baru bangun. Pak Suto itu gimana tuh, geleng-geleng. Terus nggak lama dia cerita, sama datang itu bolam lampu pecah mati 2, Mas, katanya. Saya datang bolam lampu mati 2. Dan itu saya juga yang gantikan itu. Maksudnya bukan ganti saya yang beli, enggak, yang masang saya. Kata ibunya juga gitu. Saya datang bolam lampu mati 2. Apa artinya apa, Bu? Mungkin kebetulan. Enggak, ini enggak kebetulan, Mas. Dan saya tahu, Mas, tadi malam saya dapat petunjuk tentang sampean, katanya. Itu saya terenyuhnya gini, Mas. Saya sampai terenyuh. Pak Suto nyampaikan itu mungkin bukan karena kasihan ke saya atau gimana, enggak. Petunjuk yang dapat katanya benar-benar baik. Itu belum subuh, Mas, ada suara azan. Itu Pak Suto ngomong ke saya itu sambil neteskan air mata, Mas. Pak Suto ngomong itu. Saya situ ke hati saya. Sampean harus sholat, Mas. Ini petunjuk, ini azan. Sampean harus ngelakuin sholat. Sampean nyari apa-apa saya nggak bisa ini itu. Sampean lakukan sholat 5 waktu istihar. Situ nanti ketemu petunjuknya sendiri. Saya nggak bisa nunjukkan, Mas. Gusti Allah langsung, katanya gitu. Dan perintah beliau itu sama dengan perintah ibu saya, Mas. Jangan pernah tinggalkan sholat. Dimanapun kamu berada, sholatlah. Itu perintahnya. Itulah, Mas, kenapa saya bisa ketemu Pak Suto. Terus saya dimandikan di Pancur di situ. Saya dari situ balik ke sini lagi, ke Jawa Timur sini. Saya nganggur di sini, Mas. Ada 2-3 hari. Saya ingat wiridan Gus yang dari Pati itu. Setelah sholat istikharah, sholat hajat, saya wiridkan paling setengah jam, Mas. Besoknya keajaiban datang, Mas. Ada orang datang, besok ikut kerja. Lah kerja apa, Pak? Saya bangun, katanya. Ya Pak. Dan sampai sekarang saya masih kerja sama yang ngajak saya itu, Mas. Satu keajaiban yang benar-benar saya rasakan. Asal kita percaya sama Gusti Allah, yakin, itulah. Dan pesan saya, Mas, ya. Ini udah cerita saya selesai sampai di sini, Mas. Ini kalau boleh saya berpesan ke penonton penjelajah malam. Yang namanya pesugihan itu tetap memakai tumbal. Nggak ada pesugihan yang nggak memakai tumbal. Dan salah jalan tetap ada efeknya. Biarpun kalian berhasil atau nggak, efeknya itu tetap ada. Tetap ada efek sampingnya. Efek sampingnya tadi jadi susah rezeki atau apa. Jika berhasil itu keturunan dari kalian yang diambil, 7 turunan. Dan untuk memutuskan nih perjanjian itu sangat susah. Bahkan sampai detik ini saya mencari guru yang bisa membimbing saya. Saya yakin udah putus karena banyak yang saya datangi dan berusaha memutuskan itu. Cuma itu tadi, jangan sampai salah jalan. Dan ingat, Gusti Allah itu maha kaya. Jika emang ingin minta Gusti Allah. Ibarat kalian meminta ke orang, pasti kalian mendekatilah orang itu. Begitupun ke Gusti Allah, gimana cara kalian dekat? Yang utamanya emang sholat 5 waktu bagi yang muslim. Wiridan apa itu dilakuin, itu cara mendekatkan Gusti Allah. Dan keajaiban yang saya rasakan udah terbukti. Saya wiridan semalam, besok loh saya diajak kerja orang, itu udah satu bukti buat saya. Ya pesan saya, jangan sampailah salah jalan seperti yang saya lakukan. Habis uang banyak, nggak dapat apa-apa, efek sampingnya cari rezeki makin susah. Berserah diri, minta petunjuk, kira-kira susah, istikharah. Udah itu aja, Mas. Pesan saya. Luar biasa. Nah, ya itu dia. Mudah-mudahan buat yang nonton ya. Itu sebenarnya sih, ini perjalanan hidup panjang tapi maknanya dalam ya. Apapun itu yang kita cari, ujung-ujungnya kita akan mendekati ke Tuhan lagi.
yang jangan sampai salah jalan lagi. Nah, karena ya kalau masih dikasih kesempatan untuk tobat, kalau nggak sempat kan kita keburu, ya kan? Iya itu mas. Alhamdulillahnya itu. Dan yang saya syukuri ini mas, saya gagal berarti Gusti Allah sayang sama saya. Betul, betul sekali. Nah, luar biasa bro. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya buat yang denger ya. Dan alhamdulillah juga dari apa yang gue tayangin tuh sedikitnya bisa bermanfaat buat lu sedikitnya ketemu Pak Suto dan menunjukkan sesuatu ya kan. Ya, itu satu ibadah juga mas. Ibadah juga ya. Alhamdulillahnya. Satu ibadah. Ya bener tadi, mudah-mudahan apa juga yang saya tayangin di channel ini sedikit bermanfaat buat kalian semua. Dan mungkin juga nggak semuanya dari apa yang gue tayangin ini arahnya bagus, mungkin juga ada yang nggak sesuai. Nah mudah-mudahan nih kayak gitu kalian bisa memfilter dan mudah-mudahan yang baiknya kalian ambil. Soalnya gue juga nggak mau ini jadi dosa jariah gue kalau sampai gue menyiarkan sesuatu yang salah ya kan. Bukan main brother. Oke, sebelumnya gue thank you banget nih lu udah datengin gue di Surabaya, udah mau cerita tentang semuanya. Dan perjalanan hidup lu ini luar biasa ya, dari sebuah keputusasaan mau jalan pintas, akhirnya Tuhan masih sayang sama lu dan lu disadarkan. Jadi buat lu semua yang mungkin pernah ya mau ambil jalan pesugihan dan segala macam, ternyata lu gagal, itu bukan artinya lu gagal. Enggak, Tuhan sayang sama lu. Allah masih sayang. Bener, Allah masih sayang. Allah nggak ngizinin kita bersekutu dengan iblis. Betul, betul. Karena kalau dipikir gini mas, yang saya datang ke kiai tadi ya, iblis sama kita itu sama-sama makhluk Allah kok. Kenapa minta sama-sama makhluk? Minta ya ke Allah toh. Bener. Itu. Dan pesannya Pak Suto alhamdulillah sama dengan pesan ibu ya. Sholat. Sholat. Jangan pernah biasa. tinggalkan. Luar biasa, pesan ibu itu nggak mungkin pesan yang menyesatkan anaknya. Makanya mas, kayak Pak Suto, saya nggak mau menganggap guru, saya menganggapnya orang tua. Karena kalau guru gini mas, guru banyak guru, mohon maaf ya, nyatanya guru mencabuli murid, berarti kan udah menyimpang kan gitu. Tapi kalau orang tua, kita menganggap orang tua, nggak ada orang tua menyesatkan anak mas. Amin, amin. Situlah saya menganggap sosok Pak Suto itu, beliau itu seperti orang tua saya sendiri. Luar biasa ya. Kita doain Pak Suto mudah-mudahan beliau panjang umur dan selalu diberi keberkahan dan bisa menolong orang-orang yang seperti kita. Amin, amin, amin. Oke deh, kalau gitu gua Arfi dari Jajah Malam dan Bang siapa? Maaf. Tugimin Adit Bang ya. Tugimin. Kita tutup dulu ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.